Saat itu sebetulnya Mika berubah menjadi detektif swasta yang sangat pintar. Dia mencari semua celah. Kira-kira siapa wanita ini, dia bekerja di mana, dan apa hubungannya dengan Blikade. Ternyata ya, dari tanggal, tahun, dan juga waktu yang dicek oleh Mika, sepertinya wanita yang berfoto dengan si Blikade ini memang kenal dengan Blikade sebelum Blikade ini mekebar ke Jepang. Semeton. Di sana hatinya Mika benar-benar hancur berkeping-keping. Dan setelah itu ya, Mika ini mulai menghubungi pacar dan juga istri dari teman-temannya Blikade yang terlihat berfoto bersama dengan Blikade di akun kedua si Blikade ini. Nah, saat itu ternyata para pacar juga istri-istri dari teman-temannya Blikade ini yang juga ikut berfoto mesra dengan wanita lain yang tidak dikenal oleh Mika bilang suaminya bekerja di Jepang barengan dengan si Blikade. Dan mereka juga bilang tidak mungkin suami mereka seperti itu. Dan ketika itu Mika mengirimkan bukti foto yang memang dia dapatkan dari akun Facebook kedua suaminya. Nah, semeton, di sana terbongkar juga ya, selain Blikade, teman-temannya Blikade yang sudah menikah dan bahkan sudah punya pacar memang bekerja ke Jepang dan juga punya pacar lain selain istri dan juga pacar mereka yang menunggu di Bali selama 3 tahun. Semeton, ketika itu semuanya langsung berantakan. Setelah Mika menyebebengkan bukti ini kepada para pacar dan juga istri-istri dari temannya Blikade ya, Mika langsung ditelepon oleh Blikade dan Blikade marah. Kenapa kamu kini gitu. Intinya Blikade menyalahkan Mika. Kalau memang si Mika ini marah dengan dia, kenapa malah menyangkut pautkan teman-temannya yang tidak tahu apa? Nah, semeton. Di sini Mika mulai berpikir, apa jangan-jangan ini tuh bisa terjadi ya karena Blikade dengan teman-temannya ini saling ngekebang rahasia mereka masing-masing agar bisa punya pacar di luar negeri. Dan ketika kembali ke Bali, mereka akan tetap kembali kepada istri dan juga keluarga di rumah. Oh tidak, Mika tidak bisa menerima ini semua. Ketika itu sebetulnya semua tabungannya Blikade kan Mika yang pegang. Mika langsung bilang perselingkuhannya si Blikade ini kepada mertuanya dan mengancam akan pulang ke rumah orang tuanya. Tapi ketika tidak ada orang di rumah, Blikade bilang, kalau sampai berani kamu pulang ke rumah orang tuamu dan membawa uang tabungan adik saya akan bilang kepada orang tuamu kalau kita sudah berselingkuh selama adik saya berada di Jepang. Nah, di sini Mika tidak berani berkutik semeton. Dan di sini juga Blikade bilang, dia memang takut kalau sampai perselingkuhannya ini dengan Mika terbongkar, tapi dia lebih takut kalau uang hasil kerja kerasnya si Blikade akan dibawa lari oleh Mika. Dan ketika Mika diancam oleh Blikade, ternyata kakak iparnya si Mika yaitu istrinya Blikade mendengar. Tiba-tiba ya, istrinya Blikade langsung pingsan dan langsung muntah darah. Di sana Mika sangat kaget. Mika dengan kakak iparnya ini Blikade ya langsung membawa kakak iparnya ini ke rumah sakit. Dan ternyata kakak iparnya si Mika ini memang sudah sakit-sakitan dari lama. Dia juga punya penyakit asam lambung dan mah yang sangat parah. Dan kemungkinan karena saking kagetnya mendengar percakapan si Mika dengan si Blikade ya, istrinya Blikade langsung kaget, tensinya ini langsung melonjak sehingga istrinya si Blikade ini langsung muntah darah dan pingsan. Semeton, di situ Blikade menangis menyesali apa yang terjadi. Dan ketika kakak iparnya ini sadar, kakak iparnya si Mika yaitu istrinya Blikade meminta cerai dan juga pergi dari rumahnya Blikade membawa anak pertama mereka. Dan akhirnya perselingkuhannya si Mika dengan Blikade ketara dan menjadi bulan-bulanan keluarganya si Blikade. Di sana Mika disudutkan, disalahkan, dibully dan juga dicaci maki. Pokoknya gimana aja seakan-akan hanya Mika yang salah. Dan Mika lah yang kegatelan sudah menggoda kakak iparnya karena suaminya sedang bekerja di luar negeri. Dan anehnya, keluarga dari suaminya ini bahkan masyarakat desanya si Mika terkesan hanya menyalahkan si Mika dan tidak terlalu menyalahkan si Blikade. Semeton. Di sini Mika langsung tai ke polo. Dia pun pulang ke rumah orang tuanya. Dan semua buku tabungan, sepeda motor, mobil, bahkan emas-emasan yang dia punya yang memang dia belikan dari uang kirimannya si Blikade,
disita oleh mertuanya, dan Mika hanya pulang membawa pakaian yang memang dia bawa sebelum dia menikah dengan Blikade. Setelah tiba di rumah Bajang, Mika dimarahi dan juga dipukuli oleh orang tuanya. Kenapa kamu malah berselingkuh dengan kakak iparmu? Kenapa, dan kenapa? Pokoknya saat itu Mika merasa tidak ada orang yang mendukung dia. Semua orang membenci dia dan juga menyalahkan dia. Mika pun bilang, kalau suaminya gini di luar negeri. Tapi semeton, orang tuanya Mika malah bilang, kalau ada seorang lelaki yang bekerja di luar negeri dan jauh dari istrinya, apakah kamu yakin suamimu akan tahan tidak melakukan persetubuhan dengan wanita yang lain? Sebenarnya sebelum kamu memberikan izin suamimu untuk bekerja di luar negeri, kamu harusnya sudah bisa tahu akan ada kemungkinan seperti ini yang akan terjadi kepada suamimu. Boom. Kok gini? Dan ketika itu sementara ibu dan ayahnya Mika menasehati Mika, ini sudah terlanjur terjadi. Kalaupun memang suamimu ketahuan punya selingkuhan, toh kamu juga kan sudah berselingkuh juga dengan kakak iparmu. Kenapa kamu tidak memaafkan suamimu dan memulai semuanya dari nol? Nah, egonya Mika pun naik dan dia tuh kayak merasa tidak terima karena dihakimi seperti ini oleh kedua orang tuanya. Dan Mika memutuskan tidak mau kembali ke rumah suaminya. Singkat cerita, teman-teman, akhirnya Blikade pun datang dari Jepang. Dan ketika itu Blikade datang ke rumahnya Mika. Blikade meminta ampun karena dia bilang dia itu hilaf. Dan dia juga bilang dia tidak mungkin bisa menahan hasratnya untuk tidak bersetubuh dengan wanita yang lain karena dia itu bekerja di luar. Dan ketika itu Blikade juga bilang dia mau memaafkan Mika karena Mika ini sudah ketahuan berselingkuh dengan Blikade, jadi lebih baik mereka itu baikan saja. Tapi Mika tidak mau, semeton. Dia merasa dizolimi dan juga dia tuh kayak merasa dipermainkan oleh Blikade dan juga Blikade. Dan karena ini semetonnya Mika meminta untuk bercerai, tapi Blikade bilang tidak mau. Nah, saat perang dingin ini semetonnya tiba-tiba ada foto baru yang keluar lagi. Saat itu Mika melihat ada sebuah video Blikade sedang melakukan persetubuhan dengan seorang wanita bule di sebuah gubuk yang ada di daerah Jepang. Dan ternyata persetubuhan itu memang direkam dan sudah diperjualbelikan di situs X. Dan menurut pengakuannya Blikade, memang Blikade ketika bekerja di Jepang mencari uang sampingan dengan cara menjadi bintang film porno, dan uangnya itu sangat lumayan, semeton. Aduh semeton, di sini polonya si Mika makin kebing-kebing dan dia pun berpikir, jadi ternyata ya semua uang puluhan juta yang ditransfer oleh Blikade setiap bulan ke Bali itu adalah hasil dari Blikade ini bekerja menjadi bintang porno ilegal di Jepang. Dan kok bisa Blikade bekerja seperti itu? Di sana Blikade menjelaskan, semeton, kalau cuma bekerja menjadi buruh di Jepang, itu tuh gajinya benar-benar pas-pasan. Sisa dari dikirimkan ke Bali itu benar-benar pas-pasan gitu loh. Jadi untuk bisa mencapai apa yang Blikade inginkan, selama 2 tahun itu Blikade memang sudah berselingkuh dengan seorang wanita yang berasal dari Bali, yang memang dia kenal sebelum dia mau kabar ke Jepang, yaitu lelaki yang sering si Blikade ortakan kepada si Mika. Dan ternyata itu tuh bukan seorang lelaki, tapi si wanita ini yang Blikade selama ini bilang adalah seorang lelaki. Dan ternyata juga hasil dari dia itu menjadi bintang film gadang ya, itu tuh benar-benar bisa menghidupi Mika dan juga kedua orang tuanya. Bahkan dari hasil itulah si Blikade sekarang kan sudah punya rumah dan juga mobil sendiri, semeton. Menurut Blikade sepertinya yang mengirimi si Mika ini bukti-bukti perselingkuhannya ya si selingkuhannya si Blikade ini, semeton. Di sana Mika benar-benar tai kepolo. Dia berpikir ya, kalau dia menceraikan si Blikade ini, Blikade sekarang kan sudah sukses, uangnya sudah banyak, dan Blikade juga bilang tidak akan lagi bekerja ke Jepang karena memang sudah punya modal yang cukup. Tapi kalau dia itu kembali dengan si Blikade, dia itu bakalan malu banget kalau tinggal satu atap dengan Blikade. Dan karena ini Mika memberikan syarat, kalau memang Blikade mau kembali dengan dia, si Mika ini meminta tinggal pisah rumah dengan kedua orang tuanya, dan Blikade pun mengiyakan dan tinggal di desa tetangga dari tanah yang memang dia beli hasil dari bekerja di Jepang. Dan singkat cerita semetonnya,
Setelah beberapa bulan si Mika ini pindah ke sana, Mika tuh merasa sangat damai dan juga kayak merasa tenang banget gitu loh. Tapi ketika itu Mika kok merasa ya, setiap Mika ini selesai berhubungan suami istri dengan si Blikade, kok daerah sensitifnya itu merasa sangat gatal dan akan keluar keputihan yang sangat banyak. Karena Mika merasa keputihannya itu makin banyak dan juga gatalnya itu makin menjadi-jadi, Mika pun diam-diam pergi ke dokter untuk mengecek ini semua. Dan saat itu Mika diberitahu oleh dokter, sepertinya Mika terkena jamur akibat bergonta-ganti pasangan. Dan saat itu Mika menjelaskan, selama beberapa bulan ini dia hanya tidur dengan suaminya saja. Ya tidak mungkin dong ada lelaki lain yang bisa tidur dengan dia gitu loh. Nah, dokter menjelaskan semeton, kalau memang Mika ini cuma tidur dengan suaminya saja, kemungkinan suaminya lah yang menularkan jamur ini kepada Mika. Dan ketika itu Mika langsung tai ke Polo. Dia pun pulang ke rumah, tujuannya itu ingin mengecek apakah benar yang dijelaskan oleh dokter. Dan ketika itu ya Mika tuh kayak bertengkar dengan suaminya. Di awal-awal suaminya tidak mengaku, tapi saat Mika ini mengancam ingin meninggalkan Blikade, Blikade pun meminta maaf dan bilang ternyata si Blikade ini sempat terkena penyakit kelamin beberapa bulan sebelum dia pulang ke Bali. Tapi Blikade ini sudah berobat dan dinyatakan sudah sembuh dan tidak mungkin dia kambuh lagi. Nah, di sini teman-teman ya, Blikade itu mulai meragukan Mika. Apa jangan-jangan Mika sudah berselingkuh lagi dengan orang lain? Di sini Blikade dan juga si Mika ini mulai bertengkar hebat. Dan karena inilah, untuk mendapatkan jalan tengahnya, Mika dengan Blikade pun pergi ke dokter lagi untuk mengecek. Dan ternyata di sini terlihat semeton kemungkinannya Blikade dan Mika ini memang terkena penyakit kelamin. Tapi itu tuh belum parah-parah banget, bisa disembuhkan asalkan mereka ini rutin minum obat dan juga kayak rutin konsultasi ke dokter. Dan saat itu semeton, saat si Mika ini benar-benar rutin ke dokter, dia kok merasa ya, kok sepertinya barang suaminya ini lebih besar dan juga kok ukurannya itu berbeda ketika dulu sebelum suaminya ini terbang ke Jepang. Dan saat itu Blikade bilang, salah satu persyaratan untuk menjadi bintang film porno, barangnya itu harus ukurannya segini. Jadi karena itulah Blikade sempat pergi ke dokter untuk memperbesar itunya. Dan sepertinya itulah yang membuat infeksi dan sekarang itunya si Blikade pun mulai bermasalah. Nah, ketika kembali konsultasi ke dokter, ternyata ya itunya si Blikade sudah disuntik dengan silikon agar ukurannya itu membesar. Dan mungkin sekarang karena silikon ini tuh kayak sudah mulai kadaluarsa atau entah apa yang terjadi di dalam sana, sekarang itunya Blikade pun mulai terganggu, kadang bisa bangun, kadang juga tidak bangun sama sekali. Dan karena inilah semeton, Blikade pun mulai kecacingan. Dia pun kayak minta saran kepada dokter dan dokter pun menyarankan dot silikon yang sudah disuntikan ini agar itunya si Blikade mulai normal. Dan akhirnya operasi kecil pun dilakukan. Tapi semeton, setelah operasi penyedotan silikon yang ada di itunya si Blikade, Blikade mulai sakit-sakitan ya. Itunya Blikade mulai permanen hanya bisa berdiri tidak sampai 5 menit. Dan kemudian sperma yang memang dihasilkan oleh Blikade benar-benar encer. Dan ketika Blikade dan juga si Mika ini bertanya ke dokter, dokter bilang sepertinya ya si Blikade ini akan susah punya keturunan karena spermanya ini terlalu encer. Boom. Kok yakin nih? Dalam keadaan seperti itu ya, Blikade mulai sering marah-marah. Dia tuh kayak sering sekali mengusir si Mika. Kalau memang Mika ingin mencari lelaki yang lebih sehat, yang lebih besar, yang lebih kencang, silakan pergi. Tapi Mika tuh kayak sadar, dia tuh juga bersalah di masa lalu. Jadi Mika tidak mau meninggalkan si Blikade. Tapi sebetulnya menurut Mika, itu tuh benar-benar gangguan banget. Sebetulnya tidak sampai 5 menit ya, itunya si Blikade akan tidur. Dan dia tuh kayak sudah berobat ke sana ke sini tapi memang tidak ada hasil. Sampai suatu hari, entah apa yang terjadi, tiba-tiba itunya si Blikade mulai menciut dan juga mengecil. Dan itu tuh ukurannya kayak benar-benar layu gitu loh teman-teman. Dan kulit bagian luar itunya si Blikade mulai mengelupas.
Dan karena inilah akhirnya si Blikade pun harus melakukan operasi kecil, yang Mika bilang dia juga tidak terlalu mengerti operasi ini. Tapi sebetulnya setelah dilakukan operasi kedua ini, Blikade malah makin drop. Sampai akhirnya Blikade dengan si Mika ini dianjurkan untuk metambur ke tempat orang pintar untuk lunas keturunan. Selama 6 bulan mereka metambur di sana dan berusaha mati-matian agar bisa punya keturunan. Sampai suatu ketika di bulan ke-7 semeton, Blikade bilang dia itu capek sekali, tidak punya tenaga dan ingin tidur di rumah saja. Dan ketika itu sebenarnya jadwalnya Blikade untuk kontrol ke dokter, tapi sampai sore hari Blikade tidak bangun juga. Dan ketika si Mika menggoyangkan badan suaminya, ternyata badannya Blikade sudah kaku dan ternyata juga Blikade sudah meninggal dunia dalam keadaan tidur di dalam kamar. Nah, di sini Mika sangat kaget semeton, kenapa kok Blikade tiba-tiba meninggal? Ketika itu ya orang tuanya Blikade datang, keluarga besarnya Mika juga datang, dan di desanya si Mika ini adalah kayak mantri panggilan gitu loh semeton. Dan ketika si Pak Mantri ini mengecek badannya si Blikade, sepertinya Blikade ini memang benar-benar sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit di itunya. Dan sepertinya ini memang sudah waktunya Blikade untuk berpulang. Wih semeton, di sini Mika benar-benar merasa sangat menyesal. Kenapa dulu dia malah mengabaikan suaminya? Dia juga kenapa tidak terlalu memperhatikan suaminya ketika suaminya ini sedang sakit. Wih, semeton pokoknya, aduh kengkean kaden. Nah, karena sakit suaminya ini kan memang tidak pernah Mika beritahu kepada mertuanya. Ketika suaminya ini meninggal, Mika menjelaskan sakit suaminya di bagian itu dan alasan suaminya ini bisa sakit. Di sana orang tuanya menangis dan juga bertanya kepada Mika, kenapa kamu masih mau bertahan? Di situ Mika menjelaskan dia itu kayak merasa bersalah kepada suaminya. Dan itulah alasannya Mika masih mau bertahan. Setelah suaminya ini diaben dan juga melinggih ya. 2 bulan kemudian Mika kok baru sadar kalau dia sudah tidak pernah datang bulan lagi. Dan ketika Mika mengecek, ternyata dia sudah hamil semeton. Semeton. Ketika Mika mendapatkan hasil ini, dia menangis memanggil nama suaminya. Blide, Blide, saya hamil. Kenapa Blide malah pergi ketika saya hamil? Blide, Blide. Wih, semeton. Di sana Mika benar-benar merasa ya sakit, ya menyesal, ya gimana gitu loh. Nah, setelah itu semeton ya si Mika pun tinggal satu atap dengan mertuanya di rumahnya Mika dengan Blikade. Dan Mika melahirkan anak kembar cewek dan cowok. Sampai saat ini Mika masih tinggal dengan mertuanya dan merawat kedua putra dan putrinya ini. Engken kadan unduke, Mika tidak ada niatan untuk menikah. Dan dia tuh kayak merasa sepertinya ini adalah hadiah terindah dari suaminya. Sebelum suaminya meninggalkan dia, lewat video ini Mika ingin menitipkan pesan untuk suaminya. Terima kasih karena sudah mau berjuang. Sebelum Blikade ini meninggal dunia ya, hampir setiap hari Mika dan Blikade ini akan mencari dokter dan juga bertanya kepada orang pintar bagaimana caranya agar bisa punya anak. Dan di situ Mika sangat sadar kalau ternyata cintanya Blikade ini memang tidak pernah berkurang untuk dia. Mungkin kesalahan yang dulu dilakukan oleh Blikade ini ya karena mereka itu dipisahkan jarak dan waktu. Dan terima kasih juga untuk Blikade. Karena sebelum Blikade pergi, Blikade menitipkan 2 malaikat kecil yang sampai detik ini masih menjaga dan juga mau hidup dengan Mika. Di sini Mika juga bilang dia tidak pernah menyesal bertemu dengan Blikade dan berharap semoga ketika nanti Mika meninggal dunia, dia benar-benar bisa kembali lagi bertemu dengan suaminya ini. Nah, semeton. Di sini Mika berharap siapapun dari semeton yang mungkin sekarang sedang LDR dengan pasangannya, jangan pernah melakukan sesuatu yang mungkin nanti akan kalian sesali. Karena ketika nasi sudah menjadi bubur, itu semua tidak akan mungkin bisa kembali ke awal lagi. Jadi nikmatilah waktumu sebaik mungkin dan jangan pernah melakukan sesuatu yang akan kamu sesali di kemudian hari. Nah, sebelumnya untuk Mbok Ge Mika sukses sekali untuk ceritanya, dan saya yakin pasti Mbok Ge tidak gampang untuk mengingat kembali memori-memori seperti ini. Tapi kedepannya saya berharap semoga Mbok Ge dan juga anak-anaknya bisa tetap berumur panjang dan juga sehat Mbok Ge ya. Dan untuk semeton engken, apakah kalian percaya dengan cerita dari Mbok Ge Mika ini? Dan
Pernah gak sih kalian mendengar ada seseorang yang bekerja ke Jepang, mencari tambahan dengan cara menjadi bintang film porno? Coba dong berkomentar, karena Mbok Gek bilang dia pasti akan membaca semua komentar dari kalian. Dan kalau kalian menjadi Mika, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan memaafkan suami kalian, atau kalian akan memilih untuk bercerai dengan suami kalian? Silahkan berkomentar. Dan untuk semua temanku yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe ya, agar saya makin semangat untuk membuat konten. Dan sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.